Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian fi'il. Nah, fi'il yang tadi sudah kita ketahui adalah kata kerja. Nah, berdasarkan pembagian keterangan waktunya, maka fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amr. Apa sih perbedaan dari ketiga fi'il ini? Yang pertama, kalau fi'il madi adalah kata kerja yang berkaitan dengan masa lalu atau sudah dilakukan. Sedangkan kalau fi'il mudhari, kata kerja yang sedang atau akan datang untuk dilakukan. Sedangkan yang terakhir, fi'il amr, adalah kata perintah. Bisa kita lihat contoh dari ketiganya. Yang pertama, fi'il madi, Budi telah belajar, Budi telah makan, Budi telah minum. Kesemua pekerjaan itu sudah dilakukan oleh si Budi. Sedangkan untuk fi'il mudhari bisa kita berikan contoh, Budi sedang atau akan belajar, Budi sedang atau akan melihat, Budi sedang atau akan minum. Nah, kesemuanya itu adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Yang terakhir adalah fi'il amr, belajarlah, lihatlah, makanlah, minumlah. Nah, kesemua kata kerja tersebut adalah masuk ke dalam pembagian fi'il amr. Kita bisa lihat di sini contoh bahasa Arabnya. Ada ta'allama yang artinya telah belajar, doroba telah memukul, syariba telah minum, dan kharaja telah keluar. Begitu juga dalam fi'il mudhari'nya ada yata'allamu, ada yadribu, ada yashrabu, ada yakhruju, yang kesemuanya itu merupakan fi'il mudhari'. Dan yang terakhir ada ta'allam, belajarlah, idrib, pukullah, ishrab, minumlah, ukhruj, keluarlah. Jadi, kalau kita perhatikan bersama, maka ketiga kata ini berkaitan dengan waktu. Yang pertama, fi'il madi, waktu yang telah lalu atau telah dikerjakan. Fi'il mudhari, sedang atau akan datang untuk dilakukan pekerjaan tersebut. Dan terakhir, kata kerja perintah. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri umum yang akan kita temukan di dalam fi'il, ya. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab, memang banyak ciri-ciri yang akan kita temukan. Namun yang akan kita bahas dalam video kali ini, kita akan membahas ciri-ciri umum yang bisa kita dapati ketika kita belajar bahasa Arab. Nah, di antara ciri-ciri umum itu, yaitu yang pertama didahului oleh qad sebelum kata fi'il madi dan kata fi'il mudhari'. Apabila ia masuk ke dalam fi'il madi, maka artinya itu sungguh. Namun, apabila ia masuk ke dalam fi'il mudhari', maka artinya jarang. Yang terakhir, didahului oleh sin dan saufa sebelum kata pada fi'il mudhari' yang memiliki arti akan. Apabila kita lihat contohnya, al-fi'lu al-madi dan al-fi'lu al-mudhari'. Kita lihat contoh dalam fi'il madi, qad ta'allama. Kita artikan sungguh telah belajar. Qad ta'allama, sungguh telah belajar. Sedangkan dalam fi'il mudhari' kita bisa lihat contohnya qad yata'allamu, terkadang belajar, terkadang ia belajar. Kita lihat juga ketika dia ditambahkan sa atau sin, saya ta'allamu, akan belajar, dia akan belajar. Yang terakhir, saufa yata'allamu, dia akan belajar. Nah, kesemua ciri-ciri inilah yang dapat membantu kita untuk mengetahui apakah dia itu fi'il atau bukan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembagian kata yang terakhir adalah harf, atau bisa kita juga sebut sebagai huruf. Nah, di antara huruf-huruf yang akan kita temukan ketika kita belajar tata bahasa Arab, di sini kita bisa lihat yaitu ada huruf jar, ya, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada huruf qasam, ada huruf ataf, ada huruf istifham, ada huruf nida, dan juga ada huruf istisna. Namun dalam video kita kali ini, kita hanya membahas 3 huruf saja, yaitu huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm. Ya, apa sih ketiga huruf ini? Kita lihat di video kita kali ini. Oke, yang pertama di sini sudah kita bagi ke 3 kolom yang membedakan antara huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm. Kita tahu bahwasannya huruf itu kan kata depan. Nah, kesemuanya ini berada di dalam depan sebuah kata yang setelahnya. Kita lihat yang pertama huruf jar. Huruf jar itu masuk
ke dalam isim. Ya, tadi kata benda yang sudah kita pelajari, definisinya adalah huruf yang menjadikan kata isim setelahnya berharokat akhir kasroh. Ingat, saya ulangi, huruf jar ini adalah huruf yang menjadikan harokat akhir kata setelahnya menjadi kasroh. Kita lihat contohnya, kita lihat huruf-hurufnya, diantaranya ada min, ada ila, ada an, ada ala, dan fi. Masjidun, kita tambahkan min menjadi min masjidin. Al-baitu, kita tambahkan ila menjadi ilal baiti. Al-maktabu, kita tambahkan ala menjadi alal maktabi. Nah, ketika masjidun masjidin, al-baitu al-baiti, al-maktabu al-maktabi, perubahan itu disebabkan oleh huruf jar yang masuk ke dalam kata isim. Nah, selanjutnya huruf nasab dan huruf jazm, mereka berdua masuk ke dalam fi'il mudhari', ya. Apa sih huruf nasab itu? Adalah huruf yang menjadikan kata fi'il mudhari' setelahnya berharokat akhir fathah, ya. Di antara hurufnya kita lihat di sini ada an, ada lan, ada idzan, dan kai. Kita langsung lihat ke contohnya. Yata'allamu menjadi an yata'allama. Ya'kulu menjadi lan ya'kula. Yafhamu menjadi kai yafhama. Ketika berubah yata'allamu menjadi yata'allama, ya'kulu menjadi ya'kula, dan yang terakhir yafhamu menjadi yafhama, itu semua disebabkan oleh huruf nasab yang menjadikan kata setelahnya dibaca mansub dengan harokat fathah. Nah, selanjutnya ada huruf jazm, adalah huruf yang menjadikan kata fi'il mudhari setelahnya berharokat akhir sukun, atau nanti kita belajar namanya majzum, ya. Di antara hurufnya ada lam, ada lan nahiyah, la larangan, ada in, ya. Kita lihat di sini contohnya. Yata'allamu menjadi lam yata'allam. Ya'kulu menjadi la ya'kul. Yafhamu menjadi lam yafham. Nah, perubahan yata'allamu ke yata'allam, ya'kulu ke ya'kul, dan yafhamu ke yafham disebabkan oleh huruf-huruf jazm yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya berharokat sukun atau berstatus majzum. Nah, kesemua huruf jar, huruf nasab, dan jazm ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan hukum-hukum i'rab. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai ilmu nahwu dan shorof dengan mudah dan sederhana, maka silakan bergabung bersama kami di Belajar Online Harokah Learning Center. Teman-teman, ketika ingin mengetahui informasi dan pendaftarannya, silakan ikuti akun Instagram Harokah ID. Nanti akan tersedia di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tentunya jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman dapat menerima informasi-informasi terbaru dari video-video kami. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.